Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sabaria dengan nomor induk mahasiswa 0603118202502 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya angkatan tahun 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Etika Pendidik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rendes Iqbal Barlian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Seperti yang sudah saya tampilkan di awal video tadi, ada banyak sekali kasus penyimpangan-penyimpangan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Bagaimana sih pendidikan di Indonesia kian marak terjadi penyimpangan? Nah, hal ini erat kaitannya dengan salah satu etika pendidik yang akan saya bahas, yaitu tentang etika pendidik rasa tanggung jawab. Yuk, langsung kita bahas. Guru adalah profesi yang unik karena begitu banyaknya kompetensi yang harus mereka miliki dalam melaksanakan tugasnya. Mempersiapkan generasi yang akan datang, guru yang ideal bukan sekedar guru yang memenuhi syarat-syarat teknik, seperti pintar, pandai, atau pakar di bidang ilmu yang dimiliki, melainkan yang jauh lebih penting dari semua itu, guru harus bisa menempatkan dirinya sebagai agen perubahan atau agent of change. Hal yang terpenting namun sering terlupakan dari seorang guru dalam mendidik siswanya adalah karakter. Berbohong adalah bibit korupsi, dan mencontek adalah perilaku korupsi kecil. Apakah seorang guru membiarkan siswanya mencontek telah mendidik siswanya berperilaku jujur? Lihatlah, banyak siswa yang mencontek demi nilai dan tugas terpenuhi tanpa mengerti apa yang mereka kerjakan. Berkata tidak sopan kepada guru dan temannya, membuli hingga berkelahi. Banyak guru yang tidak menerangkan atau meremehkan siswanya, membiarkan siswanya tidak bisa, dan masih banyak kasus lain yang dialami guru terhadap siswanya dan juga sebaliknya. Untuk itu, guru harus memiliki peran dan tanggung jawab secara pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual. Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu tanggung jawab pribadi yang mandiri, yaitu mampu memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial, diwujudkan melalui kompetensi guru dari lingkungan sosial serta memiliki kemampuan yang interaktif yang efektif. Yang ketiga yaitu tanggung jawab intelektual atau profesional, diwujudkan melalui penguasaan berbagai perangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang tugasnya. Dan yang keempat yaitu tanggung jawab spiritual dan moral, diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma agama dan moral. Guru profesional harus sadar bahwa anak-anak yang datang ke sekolah telah mempelajari pendidikan moral di rumah, dari keluarga dan masyarakat. Ini bermakna anak-anak itu telah mempunyai sikap, kepercayaan, dan tabiat tentang moral yang dipelajari mereka daripada berbagai sumber sebelum mereka ke sekolah. Latar belakang ini mewujudkan berbagai persoalan moral dari segi pengetahuan dan prinsip hidup anak-anak. Guru juga harus sadar bahwa sekolah itu sendiri merupakan sumber pembelajaran moral secara tidak langsung. Suasana sosial di sekolah dan bagaimana guru-guru bertingkah laku akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada pembelajaran moral anak-anak di sekolah. Guru dikehendaki mengembangkan pengetahuan moral murid-murid ini dan membimbing mereka semasa pengajaran dilaksanakan.
Pendidikan di sekolah digunakan untuk mengembangkan pengetahuan moral anak-anak ke arah mencapai kesuksesan kurikulum untuk melahirkan individu yang bermoral, beretika, dan berakhlak tinggi. Sementara itu, tanggung jawab guru adalah harus mampu melatih para siswa dan dibiasakan memiliki sikap dan perilaku sosial yang baik. Di antaranya, yang pertama itu ada empati. Dalam hal ini, para siswa harus dibiasakan memahami kondisi siswa lainnya sesama satu kelas atau satu sekolah, yakni bisa memahami jiwanya dan bahkan kalau bisa, mampu memposisikan teman kelasnya atau teman sekolahnya untuk menjadi bagian dari dirinya. Sikap dan perilaku yang kedua yang harus kita tanamkan kepada peserta didik adalah partisipasi, yakni partisipasi dalam kegiatan kelompok. Para siswa itu harus dibiasakan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kelompok, apakah kegiatan akademik, non-akademik, atau kegiatan-kegiatan sosial yang diinisiasi oleh sekolah. Sikap dan perilaku yang harus kita tanamkan kepada peserta didik yang ketiga yaitu dermawan, yakni para siswa dilatih untuk membiasakan diri berbagi dengan yang lainnya. Akan tetapi berbagi dalam konteks membiasakan diri menjadi orang dermawan, karena belum menjadi orang yang berada, tapi jiwa sosial mereka harus dilatih sejak dini, sehingga kelak bisa menjadi orang yang dermawan. Yang keempat yaitu berkomunikasi. Berkomunikasi dengan teman sekelas dan teman sesekolah, yakni para siswa harus dilatih untuk mau terbuka berkomunikasi dengan teman-teman kelas mereka atau teman-teman sekolah mereka. Jangan dibiarkan menjadi orang yang tertutup, introvert, atau tidak mau berteman dengan koleganya sendiri. Yang kelima yaitu penyelesaian masalah, yakni para siswa harus dilatih memiliki keterampilan menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, para siswa harus diberi kesempatan melakukannya dalam konteks yang lebih nyata dengan cara belajar berbasis kasus. Jadi, dalam pembahasan kita ini dapat disimpulkan bahwa guru harus profesional dan bertanggung jawab dalam dunia pendidikan secara moral dan sosial dengan mengajarkan kepada anak-anak untuk bisa memiliki akhlak dan jiwa sosial yang baik untuk mencerdaskan kehidupan anak didik dalam artian sempit dan bangsa dalam artian luas. Sehingga kasus penyimpangan-penyimpangan dalam dunia pendidikan dapat ditekan kemunculannya. Baik, itulah tadi pembahasan kita tentang penyimpangan-penyimpangan kasus moral dan sosial yang ada pada dunia pendidikan dan bagaimana seharusnya seorang pendidik atau seorang calon pendidik mengambil peran dalam menekan kasus-kasus tersebut. Semoga dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah kita bahas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.